Bismillah, ketemu lagi sebuah fun fact dari diri gua yang sebenarnya ini agak-agak bikin malu sih. Dan ini 100% based on true story. Banyak yang ngira gua adalah orang yang selalu up to date sama teknologi. Sayangnya nggak begitu. Urusan HP atau gadget mungkin iya, tapi urusan bayar-membayar atau ngelola harta yang gue punya, sebenarnya ini gue masih konvensional banget. Gue aja baru pakai M-Banking itu pas awal 2020. Sekali lagi ini beneran gue ngomong apa adanya. Gue mau ambil duit, transfer, bayar-bayar, ya ke ATM. Memang sekonvensional itu anaknya. Dan bahkan gue baru punya akun Genius itu awal 2022. Setelah dapat rekomendasi dari teman-teman. Gue sendiri tujuan buat bikin adalah untuk misahin anggaran jajan gue dan keluarga dari rekening yang utama. Jadi kalau gue mau nge-mall atau belanja, nah rencananya gue akan pakai Genius ini. Buat teman-teman yang mungkin baru mau coba bikin juga, semoga video ini bisa jadi referensi. Kemarin sebelum bikin gue sempat googling, ternyata Genius itu ada dari tahun 2016 dan ini adalah produknya Bank BTPN. Kalau bikin akun Genius artinya kita buka rekening Bank BTPN. Untuk proses bikinnya sebenarnya nggak perlu datang ke bank. Kemarin itu gue langsung download aplikasi Genius di App Store atau di Google Play. Step-stepnya pertama harus siapin KTP asli buat difoto, habis itu isi data diri kayak nama, alamat, tanggal lahir, pendapatan bulanan, pekerjaan, foto NPWP, terus milih nama hashtag sama nama buat di kartu debit dengan logo Visa yang nanti bakal dikasih. Hashtag ini ibaratnya nomor rekening tapi formatnya nama, bukan angka kayak biasanya. Jadi kalau mau transfer itu lebih gampang diingat ya. Tapi ini cuma bisa untuk transfer antar rekening Genius aja. Kalau ke bank lain tetap pakai nomor rekening angka. Dan untuk kartu debitnya nanti bakal dikirim ke alamat kita 2-3 hari kerja. Dan step terakhir adalah verifikasi. Nah ini step paling menentukan biar akun kita aktif dan bisa pakai semua fitur yang ada di Genius. Proses verifikasinya kemarin itu lewat video call. Nanti bakal diminta nunjukin KTP asli. Atau kalau mau datang secara langsung juga bisa ke boothnya Genius. Sebenarnya gue bikin Genius ini karena penasaran dan pengen coba beneran bisa diandelin nggak buat urusan keuangan sehari-hari. Karena klaimnya Genius ini ibarat satu gerbang buat nabung, buat transaksi, buat bikin catatan keuangan juga. Soal keamanan, gua lumayan cukup yakin karena memang cara daftarnya pun ada syarat-syaratnya yang nggak boleh kita skip, lumayan panjang. Terus juga untuk login cuma bisa di satu HP aja, nggak bisa pindah-pindah HP seenak jidat. Dan kita bisa aktifin pengaman biometrik di sini. Jadi selain loginnya lebih gampang, juga lebih aman. Sebenarnya fungsi basic yang bakal sering gua pakai di sini adalah buat bayar-bayar pas lagi jajan atau belanja. Sesimpel itu aja. Tapi di luar itu, si Genius ini memang nawarin juga beberapa fungsi yang lain. Buat bayar jajan, kartu Genius ini bisa dipakai buat debit onsite ataupun online. Genius juga nyediain ada QR Kris. Caranya klik di tombol kris di bagian kotak saldo atau klik kotak bagian bawah yang tengah terus pilih scan kris. Lalu ada hashtag, gua demen banget sama fitur yang ini. Nah hashtag semacam hashtag pengganti nomor rekening dan kita bisa namain sesuka kita. Yang penting namanya belum diambil sama pengguna Genius yang lain. Jadi misalnya gua bikin hashtag nama panggilan gua, nah nanti temen gua yang punya rekening Genius yang mau transfer ke gua itu mereka tinggal input nama hashtag gua aja, nggak usah repot ngafalin angka lagi. Nah fitur menarik kedua, kita bisa buka tabungan ke mata uang asing. Caranya tinggal klik tanda panah di atas kotak saldo. Nah yang bikin gampang lagi kita bisa langsung lihat harga beli dan jual mata uang tersebut di kotak saldo. Buat tukernya juga tinggal klik beli atau jual. Jadi gampang banget. Buat gua sih fitur ini bakal lumayan kepake karena kan setiap tahun biasanya ada aja tuh liputan ke luar negeri. Oke. Fitur selanjutnya adalah Save It. Di Save It ini ada 3 jenis tabungan yang bisa kita pilih. Ada Flexi Saver, Dream Saver, dan Maxi Saver. Yang pertama, Flexi Saver ini adalah tabungan fleksibel di mana kita bisa nyetor atau tarik sesuka kita tanpa ada biaya penalti. Ini jatuhnya kayak kita nabung seperti biasa aja. Selanjutnya ada Dream Saver. Ini adalah tabungan yang sebenarnya mirip dengan Flexi Saver. Bedanya kita bisa aktifin auto debit ke tabungan ini dari saldo utama kita. Misal, gue ada niat mau nabung buat beli iPhone 13. Gue bisa buka tabungan Dream Saver yang baru buat beli iPhone 13 ini. Bahkan kita juga bisa kasih nama dan foto pada tabungan sesuai tujuan kita.
Kita bisa atur misalnya nanti kita mau auto debit di tanggal gajian kita ke tabungan ini, nanti pas tanggal gajian Genius bakal langsung alokasiin dananya yang udah kita tentukan nominalnya ke Dream Saver ini. Jadi nggak ada alasan lagi buat lupa nggak nyisihin duit tiap bulan. Terakhir ada yang berbentuk tabungan deposito berjangka, namanya Maxi Saver. Asiknya kita bisa atur sendiri tenor deposito Maxi Saver ini. Jadi kalau ada uang yang nganggur bisa simpan di sini, bunganya juga kompetitif. Selanjutnya ada fitur Genius Pay untuk merchant atau e-commerce yang sudah mendukung. Nah, caranya kita tinggal masukin hashtag kita saat mau bayar dan tinggal konfirmasi di aplikasi Genius kita. Segampang itu aja caranya. Nih contohnya misalnya gua mau beli paket data di Tokopedia, gua pilih paket datanya, lalu lanjut bayar. Di sini gua tinggal pilih pakai Genius Pay, nanti masukin hashtag gua. Nah, terus akan muncul notifikasi di aplikasi Genius, tinggal approve aja. Pakai yang debit online gue juga pernah. Biasa sih gue pakai bayar buat langganan aplikasi esensial yang gue pakai bulanan. Contohnya kayak Spotify, Netflix, NBA League Pass dan lain-lain. Dan karena kita bisa tukar ke mata uang asing dengan gampang, gue bisa pakai debit online ini ke online shop yang cuma terima satu mata uang aja. Misalnya webnya cuma bisa bayar pakai USD, ya udah, gue tinggal tukar dulu di aplikasi Geniusnya. Selanjutnya yang paling gua suka juga adalah Monitory. Di sini Genius bakal merangkum semua cash flow kita dan kita bisa milih mau mingguan, bulanan atau 3 bulanan dan akan terkategori otomatis. Misalnya gua ada pembayaran buat bayar makanan, maka bakal terangkum di makanan dan minuman. Terus gua pakai untuk bayar internet, akan terangkum di kategori tagihan. Ini tampilannya keren dan fitur ini bikin kita jadi gampang buat tracking keuangan kita. Udah kita pakai apa aja di setiap bulannya, soalnya gue termasuk orang yang suka lupa ya itu duit larinya kemana aja. Selanjutnya ada fitur tagih uang, ada 2, yang Pay Me dan Split Bill. Fitur ini sebenarnya fitur buat nagih ke teman kita sih. Kalau gue tiap bulan kan suka ada aja tuh teman atau saudara yang minjam. Nah, ada 2 metode yaitu Pay Me atau Split Bill. Caranya masih gampang ya, tinggal masukin hashtagnya aja. Terus masukin nominal yang mau ditagih. Udah, habis itu tinggal kirim aja. Sampai saat ini hitungannya gue baru sekitar 1 bulanan pakai Genius. So far so good. Menurut gue Genius ini ngasih kemudahan buat ngelola keuangan. Selain membuat transaksi jadi lebih simpel, fiturnya juga gampang dipakai dan ada Monitory yang bikin kita itu seolah kayak punya asisten pribadi buat bikin laporan keuangan tiap bulan. Dan yang paling penting juga Genius ini nggak main-main soal security-nya, apalagi kita juga cuma bisa login di 1 HP aja, nggak bisa login di ganti-ganti HP seenak jidat.